Shalom, halo teman-teman. Udah lama nih kita ketemu. Gimana kabarnya? Dalam video ini mari kita beribadah bersama-sama. Ya, walaupun secara online, tapi jangan sampai menurunkan niat kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita simak dan selamat beribadah. You bring me up, now I'm set apart. From the ash I am born again. Forever safe in the Savior's hands. You are more than my words could say. Mari kita bersama-sama pujikan Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, untuk dengar firman-Mu. Kiranya cinta kasih Kristus senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Kita bersyukur di mana kita masih diberi kesempatan untuk bersekutu di dalam acara pemahaman Alkitab, meskipun lewat persekutuan secara online. Terlepas dari itu semua, kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari rencana Tuhan, di mana kita diajak untuk lebih kreatif dan bijaksana dalam mengelola dan mengembangkan bakat serta talenta kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di mana Tuhan senantiasa hadir dan berkarya di dalam kehidupan kami. Terlebih pada saat hari ini Bapa, kami boleh bersama-sama belajar akan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menerima sabda firman-Mu dalam kehidupan kami dan kami bisa melaksanakan dalam kehidupan kami. Kami serahkan jiwa dan hati kami Bapa, Kau bentuk di dalam firman yang akan kami dengarkan dan sampaikan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita baca di dalam Ibrani pasal yang ke-10. Ibrani pasal yang ke-10
ayat yang ke-32 sampai yang ke-39. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-32 sampai yang ke-39. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang. Kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan demikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan banyak, sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, serta melakukan firman-Nya dalam hidupnya. Iya, tema permenungan kita pada saat ini adalah hidup adalah perjuangan. Hidup adalah perjuangan. Tema ini mungkin tidak asing lagi bagi kita. Tidak ada kesuksesan yang diraih tanpa perjuangan. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat dan air mata. Bahkan seorang ilmuwan, Thomas Alva Edison, berkata, kesuksesan adalah 1% itu jenius, dan 99% itu adalah kerja keras. Ya, kita lihat dalam kehidupan kita yang masih muda, tidak bisa kita pungkiri banyak tantangan dan resiko yang harus kita hadapi karena kita menjalani proses hidup untuk menjadi atau mencari jati diri kita. Kita berjuang melawan narkoba, pergaulan bebas, dan banyak lagi perjuangan yang kita hadapi, termasuk perjuangan menghadapi permasalahan di dalam kehidupan kita. Perjuangan itu membutuhkan komitmen dan kerja keras di dalam kita menjalani kehidupan. Namun berbeda halnya dengan yang kita rasakan ketika perjuangan itu adalah sebuah penderitaan. Karena untuk mendapatkan perjuangan dan hasil harus dibayar dengan penderitaan. Kita lihat dalam kehidupan kita dalam masa muda, contoh kecil adalah ketika kita sedang jatuh cinta dengan lawan jenis kita. Kita berjuang untuk mencari cinta atau mendapatkan cinta. Tanpa pengorbanan, hal itu tidak mungkin tercapai. Banyak hal yang kita hadapi ketika kita memperjuangkan cinta itu. Kadang dicuekin, bahkan ketika kita sudah berusaha keras dan ternyata ditolak.
Dan itu pun juga ketika kita menghadapi seperti itu, kita terus berjuang keras dan tidak ragu-ragu, tetap berjuang untuk mendapatkan cinta itu. Jika kita berdiam diri dan tidak pernah mencoba untuk bertarung melawan penderitaan atau tantangan itu, maka seumur hidup kita akan tidak pernah menyaksikan dan mengalami pertolongan Tuhan. Ketika sakit pun, ketika putus cinta, dan ya banyak hal yang kita hadapi dalam kehidupan ini, keterbatasan bukan pula alasan untuk berkata inilah nasib saya. Tetapi Tuhan mau bahwa kita harus berjuang di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan kita, agar kuasa Tuhan itu selalu hadir dan nyata bagi kehidupan kita. Dan satu hal yang harus kita ingat bahwa manusia berjuang sedemikian rupa agar memperoleh hikmat dan berkat dari Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-12 dituliskan bahwa Paulus mengatakan perjuangan kita adalah melawan kuasa kegelapan dan tipu daya iblis. Iblis datang bagaikan singa yang meraung-raung dan juga menyamar sebagai malaikat terang, sehingga tanpa kita menyadari kita dapat saja jauh dari Tuhan, walaupun menurut pandangan kita itu sudah melakukan hal yang terbaik. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi sebagai anak-anak Tuhan, sehingga perjuangan semakin berat untuk mempertahankan iman percaya kita. Ada salah satu contoh di dalam Alkitab, itu tokoh yang terkenal, yaitu si Ayub. Bagaimana dia mempertahankan imannya kepada Tuhan banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam kehidupannya. Dan itulah kehidupan si Ayub yang tidaklah mudah untuk dihadapi dalam tantangan yang berat itu. Kita bisa mencontoh bagaimana keteladanan Ayub dalam menyikapi dan menghadapi tantangan yang dihadapinya. Ayub dapat bertahan dalam situasi yang sangat sulit sekalipun. Ayub dapat berpegang teguh akan janji Tuhan bahwa Tuhan tidak akan sekali-kali meninggalkan anaknya. Dengan iman yang teguh, Tuhan memulihkan kehidupan Ayub. Ayub menjadikan contoh bagaimana kita dituntut untuk bertahan di tengah persoalan sesulit apapun, karena kita percaya bahwa tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita, sehingga kita dapat dan mampu bertahan dan keluar dari segala masa sulit, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dan cita-cita yang kita idam-idamkan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Mazmur pasal yang ke-37 dikatakan juga bahwa dengan kita percaya kepada Tuhan, diam dan berlakulah setia kepada Tuhan dan bergembira, sehingga apa yang kita inginkan akan diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita. Untuk itu janganlah kita mengundurkan diri dari Tuhan, karena tidak pernah menginginkan kita untuk mundur dari hadapannya. Bagaimana Tuhan memberkati kita dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita,
dan menopang segala apa yang menjadi kebutuhan dan permasalahan kita. Tuhan menginginkan kita untuk meraih upah yang telah disediakan, yaitu hidup kekal di dalam surga. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita boleh ada sebagaimana kita ada saat ini, tentunya kita telah banyak sekali melalui persoalan dan tantangan yang begitu berat pada masa yang lalu. Pada saat kita telah melewati tantangan tersebut, kita menyadari bahwa ada pengorbanan yang besar yang harus kita lewati. Tuhan janji tidak akan meninggalkan kita. Bukti nyata adalah bahwa sampai saat ini, dari dulu sampai sekarang, Tuhan menyertai kehidupan kita. Tuhan menopang hidup kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Dalam mempertahankan iman, kita tidaklah mudah tanpa kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita pasti roboh dan kita tumbang. Tetapi ketika kita menyerahkan segala permasalahan kita, segala tantangan yang kita hadapi, kita akan berhasil dalam Tuhan. Tuhan tahu bagaimana atau di mana kelemahan dan batas kemampuan kita untuk melewati kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tuhan pasti akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, dan menyertai kita di dalam kehidupan kita. Terus berkarya dan berjuang demi meraih cita dan asa. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita pujikan Pribadi Yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita menghadap Tuhan dalam doa,
tentang Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami menghadap kehadiran-Mu, bersyukur atas keselamatan yang Tuhan limpahkan kepada kami. Terlebih Tuhan telah memelihara, berkarya dan menopang kehidupan kami. Kami selalu bersyukur ketika kami mau dan kami berserah di dalam pertolongan Tuhan. Ampuni Tuhan, apabila dalam kami mendengarkan menyampaikan sabda firman-Mu terselip dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk firman yang dibawakan. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati.